Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih telah mengklik video pembelajaran ini. Pada kali ini saya akan memberikan pembelajaran mengenai pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani untuk siswa kelas 11 SMA. Untuk materi pokoknya adalah mengenai perencanaan usaha makanan khas asli daerah. Berikut ini adalah kompetensi pengetahuan yang harus dicapai oleh siswa. Siswa diharapkan dapat memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah atau orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan, siswa diharapkan dapat membuat perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah atau orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Berikut ini adalah materi pembelajaran mengenai pengolahan makanan khas asli daerah. Yang pertama yaitu perencanaan usaha makanan khas asli daerah. Kedua, sistem pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Kemudian yang ketiga, perhitungan titik impas usaha makanan khas asli daerah. Lalu yang keempat, strategi promosi produk usaha makanan khas asli daerah. Dan yang terakhir adalah laporan kegiatan usaha makanan khas asli daerah. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memberikan materi pokok mengenai perencanaan usaha makanan khas asli daerah. Ide dan peluang usaha untuk pengolahan makanan khas asli daerah. Peluang atau kesempatan dalam bahasa Inggris adalah opportunity, yaitu faktor yang dapat memunculkan ide usaha, dapat dari dalam internal atau dari luar eksternal. Yang pertama, faktor internal. Untuk faktor internal, hal-hal yang dipengaruhi antara lain: yang pertama, pengetahuan yang dimiliki, kemudian yang kedua, pengalaman dari individu itu sendiri, lalu yang ketiga, pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah, dan yang keempat adalah intuisi yang merupakan pemikiran dari individu itu sendiri. Sedangkan untuk faktor eksternal dalam mendapatkan ide dan peluang usaha, yang pertama adalah masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Lalu yang kedua, dipengaruhi oleh kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Lalu yang ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi, baik untuk dirinya maupun orang lain. Lalu yang keempat, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Analisis peluang usaha. Dalam pemetaan potensi usaha secara kuantitatif atau kualitatif melalui analisa SWOT. Analisa SWOT adalah suatu analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal. Berikut ini pemetaan analisis SWOT terhadap lingkungan internal dan eksternal. Analisis internal lebih menitik beratkan pada kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Sedangkan analisis eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua peluang atau opportunity yang ada dan yang akan datang serta ancaman atau threat dari kemungkinan adanya pesaing baru. Sumber daya. Berikut ini sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha makanan khas asli daerah. Yang pertama adalah man. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Kemudian sumber daya yang kedua adalah money atau uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan, serta pengukuran hasil yang akan dicapai dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian sumber daya yang ketiga yaitu material atau bahan baku. Bahan-bahan terdiri dari bahan mentah atau raw material dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik,
selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga diperlukan bahan sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Sumber daya yang keempat adalah machine and tools atau mesin dan peralatan. Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Sumber daya yang kelima yaitu metode atau cara. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Suatu metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan kepada sasaran, fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat, meskipun metodenya baik, tetapi orang yang melaksanakannya tidak mengerti dan tidak mempunyai pengalaman, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri. Lalu sumber daya yang terakhir adalah market atau pasar. Memasarkan produk sudah tentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan agar pasar dapat dikuasai. Maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera dan daya beli atau kemampuan konsumen. Untuk kali ini, pengolahan usaha makanan khas asli daerah terdapat poin penting dalam hal material, machine, and tools, lalu yang terakhir metode. Untuk sumber daya material, berikut ini sumber daya material untuk pengolahan makanan asli khas daerah. Yang pertama yaitu bahan utama. Di sini ada nasi, sayur-sayuran, ikan, daging ayam, daging sapi, singkong, tepung, terigu, sagu, dan lain sebagainya yang menjadikan bahan dasar utama. Lalu yang kedua terdapat bumbu-bumbu, yaitu contohnya cabai, garam, gula pasir, gula merah, ketumbar, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk penguat rasa atau bumbu-bumbunya. Kemudian sumber daya mesin and tools. Untuk sumber daya mesin and tools dalam hal pengolahan makanan asli khas daerah, berikut ini adalah sumber dayanya. Yang pertama yaitu kompor untuk memasak, lalu yang kedua katel atau wajan ya untuk memasak juga. Lalu yang ketiga untuk menaruh makanan kita butuh nampan, lalu butuh panci juga untuk memasak, lalu piring, sendok dan garpu, talenan yang untuk alas untuk memotong, kemudian pisau, kemudian ada parutan untuk menghaluskan, lalu ada blender ini untuk menghaluskan juga, lalu codet dan ulekan ini untuk menghaluskan tetapi tidak terlalu halus, lalu saringan, lalu ada lagi timbangan, lalu ada lagi kulkas ini untuk proses pengawetan makanan, lalu ada oven untuk menghangatkan, kemudian yang terakhir adalah bungkus kertas atau plastik ini untuk pengemasan. Ini adalah daftar sumber daya mesin and tools dalam hal pengolahan makanan asli khas daerah. Selanjutnya sumber daya metode atau cara pengolahannya. Di antaranya yang pertama pengolahan atau memasak makanan, lalu yang kedua pengawetan makanan, dan yang terakhir adalah pengemasan makanan. Ini adalah sumber daya metode daripada pengolahan makanan asli khas daerah. Selanjutnya dalam hal perencanaan kita harus membutuhkan sebuah administrasi dan pemasaran yang baik. Apakah administrasi? Administrasi adalah proses dan tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan atau swasta, usaha sipil atau militer, maupun usaha besar atau kecil. Untuk pemasaran adalah strategi atau cara untuk memuaskan konsumen mulai dari pembuatan, penyediaan, dan transaksi jual beli barang atau jasa yang dihasilkan. Berikutnya ciri-ciri administrasi. Yang pertama adanya sekelompok orang, lalu yang kedua adanya kerjasama dari sekelompok orang, lalu yang ketiga adanya tujuan yang harus dicapai, lalu keempat adanya proses kegiatan usaha, dan yang terakhir adanya aspek bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Untuk fungsi administrasi, yang pertama adalah
menyediakan dan melengkapi serta mengelola buku-buku administrasi perusahaan dengan baik dan teratur. Lalu yang kedua, mencatat alat perlengkapan perusahaan dan kegiatan usaha ke dalam buku-buku administrasi. Lalu yang ketiga, mengerjakan buku-buku administrasi perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Lalu yang keempat, memelihara buku-buku administrasi dengan baik dan benar. Maksud dan tujuan administrasi bagi wirausaha sebagai pemilik. Yang pertama, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat memonitor kegiatan dan mengendalikan usaha. Yang kedua, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengamankan jalannya kegiatan usaha. Yang ketiga, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan usaha. Keempat, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat menyusun program pengembangan usaha. Lalu yang kelima, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat menunjukkan adanya bukti-bukti kegiatan usaha. Lalu yang keenam atau terakhir, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengambil keputusan dalam pengembangan dan pengendalian usaha. Catatan-catatan kegiatan administrasi. Adapun catatan-catatan kegiatan administrasi usaha dapat berupa: yang pertama, surat menyurat, lalu yang kedua, perjanjian dagang, lalu yang ketiga, pemasaran produk, kemudian keempat, pemesanan dan pengiriman produk, kemudian yang kelima, pembelian atau persediaan, lalu yang keenam, kepegawaian, yang ketujuh, proses produksi, dan yang kedelapan yaitu gudang. Ini adalah kegiatan catatan-catatan yang dilakukan dalam struktur perusahaan. Secara umum, pemasaran dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, fokus pada kebutuhan konsumen; yang kedua, melakukan promosi secara terus-menerus dan terarah; lalu yang ketiga, memberikan potongan harga dan hadiah atau bonus; lalu yang keempat, memperhatikan teknik meraih pelanggan dan mencari pelanggan baru. Ya, ini adalah daftar umum pemasaran yang dapat kita lakukan. Selanjutnya, komponen perencanaan atau proposal atau usulan. Penyusunan draft proposal usaha umumnya tidak baku, tapi secara umum proposal usaha harus disusun berdasarkan analisis wirausaha terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Informasi yang umumnya tercakup dalam suatu proposal usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu uraian usaha. Pada bagian ini, wirausaha dapat memberikan penjelasan singkat tentang usaha yang sedang atau akan dijalankan, latar belakang pemilihan bidang usaha dan prospek usaha di masa mendatang, keunggulan bidang usaha yang dipilihnya, dan kendala bisnis serta antisipasi pemecahannya. Lalu yang kedua, produk. Spesifikasi produk diuraikan secara rinci, mulai dari bentuk, ukuran, jenis kegunaan, keistimewaan, kuantitas, hasil produksi setiap periode, dan sebagainya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan wirausaha dalam memilih produk yang akan dihasilkan adalah: yang pertama, permintaan konsumen terhadap produk; lalu yang kedua, kebutuhan konsumen yang belum teridentifikasi; lalu ketiga, daya beli konsumen; keempat, persaingan dalam pasar; dan yang kelima, sumber daya yang menunjang produksi. Kemudian untuk komponen yang ketiga yaitu lokasi. Lokasi usaha harus dicantumkan dalam proposal. Kenapa proposal harus mencantumkan lokasi? Karena merupakan bagian dari aspek pemasaran selain harga dan promosi. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi usaha adalah: yang pertama, background linkage atau hubungan ke belakang, yaitu hubungan yang berkaitan dengan cara memperoleh bahan baku yang berdampak pada besarnya biaya produksi. Lalu yang kedua, forward linkage atau hubungan ke depan, yaitu hubungan yang berkaitan dengan daerah hasil pemasaran yang terkait dengan masalah penjualan dan distribusi produk untuk sampai ke tangan konsumen. Kemudian lanjut untuk komponen perencanaan yang keempat yaitu pasar. Pasar merupakan tempat orang melaksanakan transaksi. Sebelum memasuki pasar, wirausaha harus menetapkan segmen pasar, target konsumen, dan strategi pemasaran termasuk juga kebijakan harga untuk produknya. Selanjutnya untuk komponen berikutnya yaitu persaingan. Perusahaan harus bisa menjelaskan posisi usaha dan pesaingnya dalam pasar yang ada. Lalu yang keenam komponennya yaitu laporan keuangan. Perusahaan yang baru memulai usaha
harus menyertakan rencana modal, estimasi biaya, dan pendapatannya. Sedangkan yang telah memiliki usaha wajib menyertakan laporan keuangan yang lalu dalam rencana usaha. Laporan keuangan meliputi neraca perusahaan, laporan laba atau rugi, lalu analisis titik impas atau break even point, dan yang terakhir adalah sumber permodalan. Kemudian untuk komponen perencanaan proposal yang ketujuh yaitu manajemen usaha. Dalam proposal usaha, wirausaha harus menguraikan bentuk kepemilikan, struktur modal, peranan organisasi perusahaan, dan status badan hukum usaha yang akan dijalankan, apakah berbentuk firma atau CV atau perseroan terbatas atau bentuk badan usaha lainnya. Selanjutnya, komponen perencanaan berikutnya yaitu mengenai personalia atau SDM. Pada personalia atau SDM, pada bagian ini wirausaha dapat menjelaskan susunan personalia dalam struktur organisasi perusahaan, lengkap dengan jumlah pegawai dan latar belakang pendidikannya. Selanjutnya, komponen berikutnya yaitu proposal kredit. Dalam proposal kredit, wirausaha mengajukan jumlah dana yang diperlukan dalam mengembangkan usahanya, serta rincian alokasi penggunaan dana. Lalu komponen yang terakhir yaitu lampiran-lampiran. Untuk lampiran-lampiran, hal penting yang harus dicantumkan wirausaha pada bagian ini adalah dokumen-dokumen penting perusahaan seperti akta perusahaan, kemudian SIUP, dan sertifikat tanah. Tadi adalah daftar komponen untuk penyusunan perencanaan atau proposal. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan proposal usaha. Yang pertama, buatlah rencana bisnis dan strategi pemasaran serta petakan sumber daya keuangan. Lalu yang kedua, pilih struktur bisnis, lalu urus izin usaha dan daftarkan usaha pada instansi terkait. Kemudian yang ketiga, tentukan usaha barang atau jasa yang diminati konsumen. Lalu yang keempat, buatlah jaringan kerja dengan produsen lain atau vendor ya. Lalu yang terakhir adalah cari pasar yang tepat. Selanjutnya, dalam perencanaan, hal yang harus diperhatikan saat membuat rencana bisnis pengolahan makanan khas daerah. Yang pertama yaitu pemilihan jenis usaha. Tentukan jenis usaha yang akan dilakukan. Contohnya dalam membuat makanan olahan keripik setan. Keripik setan merupakan salah satu produk makanan khas daerah Jawa Barat yang banyak digemari oleh konsumen. Rasa yang gurih dan renyah serta harga terjangkau menjadi alasan mengapa produk ini digemari oleh banyak orang. Kemudian yang kedua, nama perusahaan. Perusahaan ini diberi nama CV Nusantara dengan pendiri perusahaan terdiri atas 2 orang atau lebih. Kemudian rencana bisnis yang ketiga yaitu lokasi perusahaan. Lokasi usaha ditentukan di daerah yang dekat bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah pengelola, dan tidak terlalu jauh dari jangkauan pasar yang akan dituju. Tahap awal bisa menggunakan salah satu ruangan di rumah atau menyewa rumah sekitar tempat tinggal. Lalu rencana bisnis yang keempat yaitu perizinan usaha. Izin usaha yang disiapkan antara lain NPWP dari kantor pajak, kemudian akta notaris dari kantor notaris, lalu SIUP atau TDP dari Dinas Perindustrian Kota atau Kabupaten, dan izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Lalu kita harus menyiapkan kembali untuk rencana bisnis dalam hal sumber daya manusia atau SDM. SDM yang dipersiapkan terdiri atas 3 orang pendiri yang mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, penanggung jawab produksi, lalu yang kedua penanggung jawab pemasaran, lalu yang ketiga penanggung jawab administrasi dan keuangan. Selanjutnya, dalam hal perencanaan bisnis, kita harus menyiapkan aspek produksi. Hal-hal yang harus diperhatikan pada aspek produksi ialah bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan. Selain itu, perlu diperhatikan pula yang pertama peralatan yang digunakan, lalu yang kedua jumlah tenaga kerja yang diperlukan, lalu yang ketiga hasil produksi. Terakhir, rencana bisnis dalam pengolahan makanan khas daerah yaitu mengenai aspek keuangan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada aspek keuangan adalah yang pertama, biaya tidak tetap, lalu yang kedua biaya tetap, kemudian ketiga total biaya, lalu yang keempat penerimaan kotor, dan yang terakhir adalah pendapatan bersih. Selesai, terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini sampai akhir. Untuk kata motivasi pada pertemuan ini yaitu harta benda suatu saat akan habis, tetapi pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah investasi yang tidak akan ada habisnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Yang salah dari diri saya sendiri dan yang benar dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jika Anda suka dengan video ini silahkan klik jempol ke atas dan klik tombol subscribe serta bel di bawah video untuk mendapatkan info terbaru di channel ini. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar, sampai jumpa lagi di video berikutnya.